Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bunda yang soleh dan soleha. Hari ini, hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020. Nah, kalian akan mempelajari tema 2, subtema 2, tentang mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum mulai belajar, jangan lupa siapkan alat tulis dan bukunya ya, Nak. Buku tema 2. Oke? Nah, mempelajari di bahasa Indonesia. Kalian akan mempelajari tentang mengembangkan ide dari peta pikiran. Kemudian yang kedua, membaca teks drama. Dan PPKN-nya kalian akan mempelajari bekerja sama dan penerapan nilai tuan dan kerjasama. Di sini ada mengembangkan ide dari peta pikiran. Bagaimana sih cara mengembangkan ide dari peta pikiran? Yang harus kalian lakukan, pertama, baca teksnya terlebih dahulu. Ya, kemudian setelah kalian membaca teksnya, di situ kalian akan mendapatkan ide atau konsepnya, konsep awalnya atau idenya. Kemudian setelah kalian menemukan idenya, kalian bisa membuat peta pikiran dengan diawali kata tanya. Nah, kata tanya itu contoh atau misalnya, ada apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, mengapa, dan sebagainya. Kemudian, untuk kita latihan, coba buka halaman 59 bukunya. Kalau kemarin, kalian telah diterangkan tentang peristiwa 10 November 1945. Nah, hari ini kita baca teksnya lagi untuk mengembangkan ide dari peta pikirannya ya. Nah, di sini ada judul peristiwa 10 November 1945. Pada tanggal 10 November tahun 1945, Mayor Jenderal Robert Mansard menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi yang telah meninggal karena terbunuh dalam pertempuran. Ultimatum yang telah dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Mansard yang berupa penyerahan senjata bagi para pejuang dan para pemimpin rakyat Indonesia seraya mengangkat tangan dan meletakkan persenjataannya di tempat dan batas waktu yang telah ditentukan. Mayor Jenderal yaitu pada pukul 6 tanggal 10 bulan November 1945. Seluruh rakyat dan para pejuang kemerdekaan Indonesia menolak dengan tegas tentang ultimatum yang telah Mayor Jenderal keluarkan karena ultimatum yang dikeluarkan tersebut dianggap sebagai penghinaan dan pelecehan terhadap badan perjuangan yang telah dibentuk dengan alasan pada waktu itu bahwa Republik Indonesia telah berdiri. Selain telah terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat dengan TKR, berbagai organisasi yang diambil dari berbagai kalangan seperti kalangan muda, pelajar, dan mahasiswa sebagai organisasi bersenjata yang bertujuan untuk menolak masuknya bangsa asing ke tanah air tercinta.
Setelah batas waktu ultimatum yang telah ditentukan berakhir, tepatnya pada pukul 6 pagi, maka para tentara Inggris meluncurkan berbagai serangan melalui laut, udara, dan darat. Gedung-gedung pemerintahan yang terletak di Surabaya hancur akibat dibom. Setelah hancurnya gedung-gedung pemerintahan, para tentara Inggris pun melanjutkan aksi penyerangan dengan 30.000 infanteri, kapal perang, pesawat terbang, dan tank. Penyerangan tentara Inggris dilakukan dengan skala besar. Mereka mengira bahwa dalam jangka waktu 3 hari, kota Surabaya akan takluk dengan serangan yang telah tentara Inggris lakukan. Namun, muncullah seorang pelopor dari kalangan masyarakat, yaitu Bung Tomo. Ia sangat berpengaruh besar dalam masanya, dalam meningkatkan semangat juang para pemuda Indonesia, khususnya para pemuda Surabaya, untuk melakukan perlawanan yang tanpa kenal takut dan menyerah. Selain dari kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa yang ikut memperjuangkan tokoh-tokoh agama dari berbagai pondok pesantren di daerah Jawa dan sekitarnya pun ikut dengan andil mengerahkan para santrinya dan para penduduk sipil. Karena pada waktu itu para penduduk sipil kurang patuh kepada pemerintah dan lebih patuh terhadap para ulama, maka pemerintah mengajak para tokoh-tokoh agama untuk ikut serta mengusir para penjajah. Pada awalnya, pertempuran berskala besar tersebut berlangsung lama karena ketidakpatuhan warga sipil terhadap pemerintah Republik Indonesia, sehingga mengakibatkan banyaknya korban dari kalangan sipil. Namun, seiring berjalannya waktu, perlawanan yang keluar dari warga sipil lebih tertib dan tidak spontan dalam melakukan perlawanan. Pertempuran hebat antara para pejuang Indonesia melawan tentara Inggris telah membangkitkan keseluruhan rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diraih. Ribuan korban yang telah meninggal dari kalangan pejuang sekitar 6.000 sampai 16.000 dan rakyat sipil yang mengungsi dari Surabaya sekitar 200.000 orang. Karena banyak sekali para pejuang dan rakyat sipil yang menjadi korban pada pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November 1945 di Surabaya ini, Republik Indonesia mengenang hari bersejarah tersebut sebagai Hari Pahlawan. Oke. Nah, dari awal pada tanggal 10 November Mayor Jenderal Robert menggantikan kedudukan Brigadir Jenderal Malabi yang meninggal. Nah, kemudian tentara Inggris kan marah gara-gara Jenderal Malabinya itu meninggal. Kemudian tentara Inggris membuatlah ultimatum. Nah, ultimatum itu dikeluarkan oleh Mayor Jenderal Robert Mansard. Nah, ultimatum itu tentang penyerahan senjata bagi para pejuang dan para pemimpin rakyat Indonesia. Jadi kan setelah penjajahan dari Jepang, Indonesia itu mendapatkan senjata-senjata kan. Nah, kemudian Inggris ini menyuruh Indonesia untuk menyerahkan senjatanya. Namun, rakyat Indonesia itu menolak. Gitu, di paragraf kedua ya. Rakyat Indonesia itu menolak dengan tegas untuk menyerahkan untuk menyerahkan senjatanya karena dianggap sebagai penghinaan dan pelecehan bagi perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian terbentuklah TKR dan organisasi dari kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa sebagai organisasi bersenjata
yang bertujuan menolak masuknya bangsa asing ke tanah air tercinta. Kemudian batas waktu ultimatumnya itu kan hanya sampai 10 November 1945 jam 6. Nah, sampai batas waktunya berakhir itu, bangsa Indonesia tidak menyerahkan, waktu itu tidak menyerahkan senjatanya pada paragraf ketiga ya. Nah, kemudian tentara Inggris itu menghancurkan seluruh gedung-gedung yang ada di Surabaya. Nah, akhirnya tuh di paragraf keempat datanglah seorang pelopor yang bernama Bung Tomo. Dia itu sebagai penggerak pemuda-pemuda yang ada di Indonesia pada saat itu. Jadi Bung Tomo berpidato di depan rakyat untuk memperjuangkan bangsa Indonesia agar tidak kembali dijajah oleh bangsa asing, contohnya seperti Inggris ataupun Belanda gitu. Nah, kemudian setelah itu terjadilah pertempuran di Surabaya itu. Pertempuran di Surabaya antara kalangan pemuda, pelajar dan mahasiswa serta Bung Tomo yang ikut memperjuangkan pertahanan kemerdekaan di Indonesia bersama dengan tokoh agama. Karena dulu pada zaman itu rakyat Indonesia itu lebih condong atau lebih patuh pada tokoh-tokoh agama dibanding dengan pemerintahnya. Nah, kemudian setelah itu terjadi pertempuran yang sangat hebat antara Indonesia dan tentara Inggris. Setelah itu pada akhirnya pertempuran tersebut dimenangkan oleh bangsa Indonesia dengan mengorbankan 6.000 sampai 16.000 warga Indonesia yang meninggal. Banyak ya. Nah, sekitar segitulah gitu orang-orang yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Karena apa? Karena untuk mendapatkan kemerdekaannya itu sangat sulit. Jadi tugas kita adalah setelah mendapatkan kemerdekaan itu yang mempertahankannya. Gitu. Mendapatkan kemerdekaannya saja sudah sulit. Bagaimana mempertahankannya? Makanya itu kita sebagai anak bangsa Indonesia, kita harus mempertahankan kemerdekaan tersebut sampai kapanpun. Jangan sampai Indonesia terjajah lagi. Oke, balik lagi ke membuat peta pikiran. Setelah tadi kita membaca dan kita membaca teksnya, sekarang kita buat peta pikirannya. Dimulai dari idenya. Ide atau konsepnya. Seperti yang ada pada halaman 61. Di sini udah ada nih ya idenya, yaitu pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya ini adalah ide atau konsep dari teks yang tadi kita sudah baca. Nah, kemudian mengembangkan peta pikirannya itu tadi bisa diawali dengan kata tanya. Contoh, ada apa? Mengapa? Siapa? Bagaimana? Kapan? Dan di mana? Apa? Untuk menunjukkan sesuatu. Mengapa? Untuk menunjukkan sebab atau akibat. Siapa? Untuk menunjukkan orang atau subjek. Bagaimana? Untuk menunjukkan cara terjadinya suatu peristiwa. Kemudian kapan? Untuk menunjukkan waktu. Di mana? Untuk menunjukkan tempat. Nah, ini bisa kalian kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan. Contoh ya, apa? Apa peristiwa yang terjadi? Nah, kita kan tadi udah membaca teksnya. Apa peristiwa yang terjadi? Yaitu pertempuran Surabaya.
Pertanyaan-pertanyaannya harus kalian kembangkan dari idenya ini ya, yang ada di tengah-tengahnya ini ya, nggak boleh ngelantur kemana-mana ya. Kemudian, contoh dari mengapa. Mengapa pertempuran di Surabaya? Mengapa bisa terjadi pertempuran di Surabaya? Nih, mengapa bisa terjadi pertempurannya tadi? Alasan terjadi pertempuran di Surabaya tadi apa? Yaitu karena tentara Inggris membuat ultimatum kepada Indonesia untuk menyerahkan senjatanya. Nah, tentara Indonesia kan gak mau. Akhirnya Inggris membuat gedung-gedung yang ada di Surabaya hancur kan. Nah, itulah mengapa terjadi pertempuran di Surabaya. Karena tentara Inggris membuat ultimatum kepada bangsa Indonesia. Kemudian bangsa Indonesia tidak mau. Akhirnya terjadilah pertempuran di Surabaya. Kemudian contoh dari siapa? Yaitu siapa yang memimpin pertempuran di Surabaya. Tadi sudah tahu ya pelopornya siapa. Yaitu Bung Tomo, betul. Kemudian bagaimana? Contoh dari bagaimana itu adalah bagaimana peristiwa pertempuran Surabaya. Bagaimana sih peristiwanya? Peristiwanya itu adalah pertempuran Surabaya itu dipimpin oleh Bung Tomo. Kemudian Bung Tomo mengajak kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk memperjuangkan kemerdekaan, dibantu oleh tokoh-tokoh agama. Kemudian pertempuran tersebut dimenangkan oleh Indonesia. Kemudian kapan? Kapan terjadinya pertempuran Surabaya? Yaitu 10 November 1945. Kemudian di mana tempatnya? Di mana pertempuran Surabaya berlangsung? Di Surabaya. Sampai sini paham? Membuat peta pikiran? Nah, jadi kalau misalnya di buku itu ada apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana, itu kalian suruh mengembangkan ya dari idenya gitu. Dan tidak usah terlalu jauh dari idenya. Contohnya seperti ini sudah Bunda jelaskan ya. Bung Tomo ini kan yang mempelopori untuk memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian Bung Tomo itu waktu itu dia berpidato dengan gagah berani di depan rakyat Indonesia. Nah, pidatonya ini membangkitkan semangat Indonesia untuk berjuang, gitu. Kita baca ya. Pidato Bung Tomo pada peristiwa 10 November 1945. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semua telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang kita rebut dari tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini. Di dalam pasukan-pasukan mereka, masing-masing dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana.
Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk menghentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu, mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semua, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini akan menerima tantangan tentara Inggris ini. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, hai tentara Inggris. Ini jawaban rakyat Surabaya, ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hai tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih takluk kepadamu, menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang kita rampas dari Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membikin secari kain putih menjadi merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, bersiaplah keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk itu, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semboyan kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita, sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka. Nah, sudah ya, Bunda sudah bacakan tentang pidato Bung Tomo yang mempelopori kalangan pemuda di Indonesia pada waktu itu. Setelah dia pidato tuh ya anak-anak, kemudian keluarlah semangat perjuangan dari kalangan pemuda yang ingin memperjuangkan Indonesia. Kemudian terjadilah pertempuran di Surabaya. Nih lihat ya Bung Tomo ya. Seperti inilah Bung Tomo. Dia gagah berani memperjuangkan Indonesia, mempelopori kaum pemuda Indonesia. Ke kerjasama halaman 69. Kemudian kita buka bukunya ya nak. Oke. Kerjasama merupakan salah satu upaya atau cara untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta menyatukan karakter keberagaman di Indonesia. Nah, yang kita tahu bahwa Indonesia itu adalah bangsa yang majemuk atau terdiri dari beberapa golongan atau terdiri dari beberapa suku, dan macamnya. Nah, kerjasama ini merupakan salah satu cara agar kita tetap bersatu gitu. Kemudian manfaat dari kerjasama itu banyak. Pertama, tujuan akan cepat dicapai, membuat pekerjaan menjadi cepat selesai, dan membuat pekerjaan menjadi ringan. Contohnya itu adalah pada zaman dulu, zaman sebelum merdeka, dan zaman sesudah kemerdekaan. Bangsa Indonesia sama-sama bekerja sama satu sama lain untuk mempertahankan kemerdekaannya. Contoh yang dari Bung Tomo tadi ya, pertempuran di Surabaya. Rakyat Surabaya dan seluruh rakyat Indonesia bekerja sama untuk mempertahankan kemerdekaan di Indonesia. Itu melawan tentara Inggris. Tuh. Kemudian kita baca yang halaman 69, itu ada menyatukan karakter keberagaman Indonesia. Masih ingat kan keberagaman itu apa? Yaitu perbedaan atau macam-macam. Menyatukan macam-macam karakter yang ada di Indonesia. Nah, kalian baca dan silakan garis bawahi ya nak. Tentang halaman 69. Nanti suatu saat
Bunda akan cek halaman 69. Kalau kalian memahami video yang Bunda berikan ini, pasti kalian akan mengerjakan atau menggarisbawahi yang penting-pentingnya ya. Nah, contoh di sini ada para pemain sepak bola yang bertanding di Malaysia untuk SEA Games 2017. Mereka ini bekerja sama untuk menciptakan prestasi yang membanggakan untuk Indonesia gitu ya. Silakan digarisbawahi dan dibaca. Nah, kemudian di halaman 71 Bunda mau kalian menceritakan kerjasama yang sudah kalian lakukan dengan teman-teman di sekolah. Contoh kerjasama tuh banyak ya. Ada kerja bakti, piket, kerja kelompok di sekolah. Masih inget kan di kelas kalian suka ngapain ya? Kalau misalnya kerjasama, tulis saya pernah bekerja sama dengan teman dan sebagainya. Ceritakan pengalaman kamu ya. Oke, Bunda kasih 2 menit. Silakan dibuat tulisan tentang pengalaman kalian bekerja sama dengan teman-teman. Sudah? Halaman 71 ya, yang ayo berlatih. Yang ayo berlatih ya, bukan yang ayo berdiskusi maupun ayo membaca. Kemudian setelah kalian menulis, kalau belum selesai bisa di-pause dulu ya video Bunda ya, atau dihentikan dulu sementara. Nah, jika sudah, di sini ada materi teks drama. Kalian bisa buka halaman 88 di buku kalian ya, Nak. Nah, di sini drama. Drama itu adalah percakapan yang dipentaskan. Jadi, sebelum kalian membuat drama, kalian harus bikin percakapannya dulu atau dialognya dulu. Boleh antara 2, 3, atau 4 orang ya. Kemudian, dalam drama terdapat 2 unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Diingat-ingat dan dipahami ya, Nak. Kalau unsur-unsur intrinsik, ingat aja kalau in dalam bahasa Inggris adalah dalam. Kalau X itu dalam bahasa Inggris luar. Jadi kalau unsur intrinsik yaitu unsur yang terdapat di dalam cerita. Apa saja yang terdapat dalam cerita? Itu ada tema, tokoh, watak, alur, dan amanat. Ya betul, tema. Menceritakan tentang apa sih drama tersebut. Tokoh, disebutkan tokoh atau orang-orang yang bermain dalam drama tersebut. Watak atau sifat, atau biasa juga ditulis dengan penokohan, bisa juga. Nah, wataknya seperti apa nih? Baikkah, burukkah, atau antagonis, protagonis, dan sebagainya. Kemudian alur. Alur ini menjadi tempat adalah rangkaian peristiwa, jadi dari awal sampai akhir. Kemudian ada amanat, pesan yang disampaikan oleh penulis atau pembuat dramanya atau pemain dramanya. Kemudian unsur ekstrinsik, X berarti dari luar, unsur yang terdapat dari luar cerita, yang berasal dari luar ceritanya, contoh agamanya, kebudayaan, sosialnya, ekonomi, dan sebagainya ya. Gitu. Dan di sini ada contoh drama Legender Banyuwangi. Nah, seperti ini bentuknya ya, kurang lebih contoh drama itu seperti ini. Ada, kalau dari dalamnya ada temanya tentang Legender Banyuwangi. Kemudian ada tokohnya nih, si Raden Butek dan Juragan. Kemudian ada wataknya, nanti kalian bisa baca kalau wataknya, apakah dia protagonis ataukah dia baik. Kalau protagonis berarti dia yang memainkan sifat baik, kalau antagonis dia memainkan sifat yang buruk atau jahat atau tidak baik. Kemudian alurnya, nah kalian bisa baca juga nih alurnya seperti apa, ataukah alurnya rangkaian peristiwanya seperti apa gitu. Kemudian amanatnya, apa sih pesan yang disampaikan? Ini contoh ya, kurang lebih ya. Kalian kalau mau membaca lebih lengkap bisa kalian baca halaman 88 tentang drama keberagaman di Indonesia ya. Nah, kemudian
Setelah kalian kalian baca tanyakan tentang dramanya, penjabaran sampai materi yang sini hari ada ini Bunda pertanyaan? berikan. Jika ada, silakan dicatat atau kalian bisa langsung chat Bunda via WhatsApp ya. Kemudian Bunda mau mengingatkan kembali, jangan lupa untuk absen. Absen itu setiap hari Bunda lihat nih. Siapa yang tidak absen pada hari itu berarti hari itu tidak ada nilai keaktifannya ya. Jadi salah satu nilai keaktifan Bunda ambil dari absen ya. Kemudian terima kasih atas perhatiannya ya Nak. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Bunda berharap semoga kalian selalu sehat, kemudian selalu dalam keadaan yang baik, terhindar dari kondisi